Kembali lagi kepada surat Al-An'am ayat 108 tadi. Ya, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah mengingatkan kalian supaya jangan memaki sesembahan lain. Nanti mereka akan memaki sesembahanmu. Ketika mereka memaki sesembahanmu, kalian benturkan dengan hukum penistaan agama. Seharusnya data dilawan dengan data. Ya, dalil dilawan dengan dalil. Tunjukkan dalilnya. Oh, ini salah. Yang benar seharusnya begini. Tunjukkan begitu. Ya, jangan sedikit-sedikit lapor. Sedikit-sedikit minta pihak yang berwajib supaya ditangkoi, supaya ini, supaya itu. Jangan seperti itu. Pihak yang berwajib banyak sekali pekerjaan mereka. Jangan kita minta lagi kepada pihak yang berwajib untuk mengurus tentang hukum penistaan agama. Ya, bahkan itu dimulai semua dari pihak sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Adonai Yesus Hamasiya Waruah Hakodes memberkati kita semua. Saudaraku, kita masih membahas mengenai reaksi teman-teman Muslim tentang channel Kristen yang mereka anggap bahwa channel-channel tersebut menghujat Islam dan menghujat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat dijunjung tinggikan oleh saudara kita umat Islam, Nabi yang sangat dihormati oleh saudara kita umat Islam, dan Nabi yang sangat dimuliakan oleh saudara kita umat Islam. Ada dua channel, bahkan ada banyak channel Bapak Ibu yang membahas seputaran Muslim dan seputaran Nabi Muhammad SAW. Lalu oleh banyak orang, channel-channel tersebut dianggap penistaan, dianggap penghinaan, dianggap olok-olokan, dianggap hal yang sangat keji yang channel-channel tersebut beritakan maupun kupas, saudaraku. Channel apa saja itu? Yang pertama sekali ada Nabi Channel, dan yang kedua ada Sunnah Channel, saudaraku, dan banyak channel-channel lagi termasuk Penggugat dan Dewi Bulan, Bapak Ibu. Nah, keberadaan mereka, saudaraku, itu ada di luar negeri, ya, karena di bangsa dan negara ini mereka tidak bisa bersuara. Akhirnya mereka pindah ke negara lain, Amerika, Jerman, Belanda, dan di berbagai negara Eropa. Mereka pindah untuk bersuara, saudaraku. Kenapa tidak bisa di bangsa dan negara ini? Karena di bangsa dan negara kita sedikit-sedikit penistaan agama, sedikit-sedikit penistaan agama, dan hukum penistaan agama, sebagaimana kita ketahui semua, saudaraku, ini seolah-olah hanya berlaku bagi orang yang menista agama Islam. Bagaimana? Mereka yang menghina agama Kristen, mereka yang menghina Yesus, mereka yang menghina iman kekristenan, mereka yang menghina Alkitab. Seolah-olah tanda kutip Bapak Ibu, ya, ini tidak berlaku, ya, ini tidak berlaku. Tetapi ketika Islam disorot, itu langsung ramai-ramai orang teriak dan menganggap penistaan agama. Maka dari itu Bapak Ibu, seperti Tasik Ngaji Channel, kita melihat bahwa dia juga memberikan reaksi yang sangat luar biasa terhadap channel-channel yang dia anggap menista Nabi Muhammad SAW. Padahal saudaraku, kalau Bapak Ibu memperhatikan dan menonton pengupasan atau pengulasan dari channel-channel tersebut, mereka mengambil ulasan, mereka mengambil pembahasan mereka itu dari hadis, dari ayat Al-Quran. Sebenarnya ada sumbernya, ya. Setiap apa yang mereka bahas itu sebenarnya ada sumber, Bapak Ibu. Mereka bukan omong doang, tetapi ada sumbernya. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi oleh saudara-saudara kita dari seberang seolah-olah tidak siap ketika hal tersebut dibukakan. Akhirnya mereka menganggap penistaan agama, ya, mereka menganggap penistaan agama. Tetapi saudaraku, lagi-lagi mereka tidak pernah bersuara ketika oknum-oknum dari Muslim menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghina iman kekristenan, Bapak Ibu, menghina Bunda Maria. Mereka semua tiarap, mereka semuanya membisu, tidak pernah bersuara, mereka tidur semuanya, Bapak Ibu. Tetapi begitu ada orang-orang tertentu yang membahas Islam, yang membahas Nabi junjungan mereka, rata-rata mereka bersuara. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia,
PBNU, termasuk channel-channel muslim seperti Tasik Ngaji dan banyak channel-channel lain membahas channel Sunnah Rasul dan channel Nabi asli Bapak Ibu. Sekali lagi, apa yang mereka bahas, yang saya maksud di sini adalah Nabi asli dan channel Rasul, itu mereka mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita melihat benar-benar mereka tulis sumbernya dari mana, apa yang mereka bahas, itu bisa mereka buktikan semuanya. Bukan mereka omong doang, saudaraku. Berbeda dengan para mu'alaf. Sumber kita, iman kekristenan sumbernya satu, Alkitab. Ya, Alkitab. Ketika teman-teman muslim, oknum-oknum tertentu yang menghina kekristenan, yang menghina Yesus, mereka tidak pernah mengambil sumber daripada Alkitab yang diimani oleh umat Kristen. Tidak pernah, saudaraku. Entah sumber dari mana mereka ambil, kita tidak tahu. Ya, yang jelas sumber yang mereka ambil itu adalah bukan kepercayaannya umat Kristen. Sumbernya bukan Alkitab, sumbernya bukan firman Tuhan. Tetapi kita tidak tahu sumber dari mana mereka ambil. Seperti Yesus Kristus menikah, Yesus Kristus punya anak. Itu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Ingat, iman percaya kami umat Kristen itu Alkitab. Kami tidak pernah percaya terhadap perkataan si A didengar dari si B didengar dari si C diriwayatkan dari si D didengar diriwayatkan dari si E, si F, terus-terusan seperti itu. Iman kekristenan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Maka ketika kita telusuri, kita mempertanyakan data-data yang kita anggap hina, yang dihinakan, yang diejek, yang dinistakan oleh saudara kita oknum umat Islam itu terhadap kekristenan, sumbernya tidak jelas, ya, tidak ada data, dan benar-benar sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena bukan berdasarkan Alkitab. Seperti Yahya Woloni, semua tuduhan Yahya Woloni sumbernya bukan berdasarkan Alkitab. Ketika ditanya, ia tidak bisa jawab. Seperti Kainama juga begitu, ketika ditanya sumbernya dari mana, dia bukan membuka Alkitab. Entah dari mana dia sumbernya. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat apa yang dibahas oleh channel Kristen terhadap Islam, itu sumbernya ada dua. Yang pertama berdasarkan apa kata Al-Quran, yang kedua berdasarkan apa kata hadis. Dan riwayat-riwayatnya itu tertulis semuanya. Entah mereka itu menganggap bahwa itu bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, itu pokoknya ada sumbernya. Sumbernya jelas dari mana mereka ambil. Nah, seharusnya saudaraku para pencinta Injil Habagat, teman-teman dari Muslim itu harus taat terhadap apa kata Al-Quran, ya. Harus taat terhadap apa kata Al-Quran. Ini salah satu ayat Al-Quran yang tergenapi menurut pandangan saya. Apa itu? Di dalam surat Al-An'am ayat 108. Surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Al-Quran sudah memberikan warning kepada Bapak Ibu semuanya, kepada teman-teman Muslim, supaya mereka tidak menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, dan menertawakan sesembahan yang tidak mereka sembah, yaitu sesembahan agama lain. Sudah, taati saja apa kata Al-Quran. Jauh-jauh hari Al-Quran, kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah memberikan warning, sudah memberikan teguran kepada kalian, supaya kalian tidak menghina sesembahan agama lain, tidak mencaci maki sesembahan-sembahan lain. Nanti ketika mereka mencaci maki sesembahanmu, kalian tidak terima. Inilah
Maksud daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak menghina, tidak mencaci maki sesembahan lain, tidak mencaci maki Tuhan orang lain. Ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Ya, itu saja tanpa perlu melihat, melirik-lirik iman yang tidak kita imani. Buat apa? Nanti kalian menganggap penistaan ini sudah tergenapi. Apa kata Al-Quran di surat Al-An'am ayat 108? Sudah tergenapi. Bagaimana kalian semua bersuara? Kalian menganggap semuanya penistaan agama. Padahal apa yang disampaikan itu ada datanya, ada ayatnya, ada hadisnya. Semua tertulis. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Ya, kemungkinan kalau menurut saya, karena saya pernah beragama Islam ya, kemungkinan yang membuat channel-channel tersebut salah ketika mereka buat kartun. Nah, ini kemungkinan hanya ini yang salah. Mengenai data itu tidak salah. Itu menurut saya, karena sumbernya jelas. Alamat hadisnya di mana, nomor berapa. Kalau ayat Al-Quran ditulis ayatnya, suratnya, ayat keberapa, surat keberapa ditulis oleh Sunnah Channel, Sunnah Rasul atau Nabi Channel, Nabi YouTube Channel. Ditulis semuanya, sumbernya dari mana mereka ambil, semuanya tertulis. Berbeda dengan penghinaan Kainama CS terhadap iman kekristenan, sumbernya tidak jelas. Ingat, seperti yang saya bilang tadi, sumber iman kekristenan itu satu, berdasarkan apa kata Alkitab. Kami imani apa kata Alkitab, kami turuti apa kata Alkitab, kami dengar apa kata Alkitab, kami taati apa kata Alkitab, dan kami lakukan apa kata Alkitab. Ya, itu kami taati, itu kami lakukan, itu kami dengar. Kalau sumber yang kalian ambil itu berdasarkan Alkitab, contohnya yang kalian sering bilang Yesus Kristus itu menikah, Yesus Kristus punya anak, Yesus Kristus mandul, itu kami percaya, kami sangat benar-benar percaya terhadap apa yang kalian sampaikan apabila itu ada sumbernya. Tunjukkan alamat ayatnya di mana, surat apa, ayatnya di mana, tertulis di mana. Itu kami percaya kalau tertulis dalam Alkitab. Tetapi sumber yang kalian ambil itu bukan Alkitab, maka kami tidak percaya. Nah, kembali lagi kepada surat Al-An'am ayat 108 tadi. Ya, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah mengingatkan kalian supaya jangan memaki sesembahan lain. Nanti mereka akan memaki sesembahanmu. Ketika mereka memaki sesembahanmu, kalian benturkan dengan hukum penistaan agama. Seharusnya data dilawan dengan data. Ya, dalil dilawan dengan dalil. Tunjukkan dalilnya. Oh, ini salah. Yang benar seharusnya begini. Tunjukkan begitu. Ya, jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit minta pihak yang berwajib supaya ditangkoi, supaya ini, supaya itu. Jangan seperti itu. Pihak yang berwajib banyak sekali pekerjaan mereka. Jangan kita minta lagi kepada pihak yang berwajib untuk mengurus tentang hukum penistaan agama. Ya, bahkan itu dimulai semua dari pihak sana. Para mukallaf, bagaimana hinaan mereka terhadap Yesus? Kemana suara PBNU ketika melihat oknum-oknum dari agama Islam yang begitu keji menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Yesus? Di mana suara Majelis Ulama Indonesia ketika oknum-oknum dari umat Islam menghina Yesus, menghina Alkitab? Di mana suara channel Tasik Ngaji ketika melihat oknum-oknum dari pihak Muslim, ya, oknum-oknum dari pihak Muslim ketika mereka menghina Yesus, menghina Alkitab, menghina iman kekristenan? Apa kalian menganggap kami ini hati batu, hati kami, pikiran batu? Kami punya perasaan, kami punya pikiran, kami juga sedih ketika kalian menghina iman kami, ketika kalian mencaci maki Alkitab, ketika kalian mengolok-olok Yesus, kami sangat sedih. Tetapi kami tidak pernah membenturkan dengan hukum penistaan agama. Ya, tidak pernah. Kami hanya bisa bersuara kepada Tuhan. Nah, lalu kami memberikan data-data yang benar terhadap apa yang disampaikan atau apa yang dituduhkan terhadap Alkitab dan Yesus oleh oknum-oknum yang ada di agama Islam. Kami sodorkan datanya. Ini loh yang benar, ini loh yang benar, tanpa perlu membentur dengan hukum penistaan agama. Nah, baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini bisa memberikan introspeksi diri kepada pihak-pihak terkait, terutama sekali kepada Tasik Ngaji.
Ya, tasik ngaji, ayo introspeksi diri. Saya sangat salut terhadap Anda, saya hormat terhadap Anda, karena pembahasan Anda itu menurut saya pribadi ya, bukan menurut teman-teman, menurut saya pribadi pembahasan Anda itu sangat baik. Dalam artian Anda mengedepankan adab, akhlak, sopan santun itu ada pada Anda. Ketika Anda membahas segala sesuatu, saya melihat Anda selalu mengedepankan adab, mengedepankan akhlak. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah coba tasik ngaji, ya Ustadz tasik ngaji, introspeksi diri, bahas juga atau laranglah teman-teman yang ada dalam agama Islam ketika mereka menghina Yesus. Nah, coba tasik ngaji sering-sering membaca surat Al-An'am atau membahas surat Al-An'am di channel Anda, sehingga teman-teman muslim tidak menghina lagi Tuhan Yesus, tidak menghina lagi Alkitab, dan tidak lagi menghina iman kekristenan. Ya, lakum dinukum waliyadin, mari kita sama-sama taati, sama-sama turuti, dan sama-sama kita berjalan di rel masing-masing. Kita baca kitab kita taati kitab kita, begitu juga semua agama mentaati agamanya masing-masing, kitab masing-masing, dan percaya kepada Tuhan masing-masing. Masing-masing agama punya kitab suci masing-masing, punya Tuhan masing-masing, punya sesembahan masing-masing. Maka jangan mencaci maki, menghina sesembahan lain. Nanti mereka juga akan menghina sesembahan kita. Dan ini pasti, ya pasti. Kita mencubit orang, orang pasti cubit kita. Nah, sakitkah? Ya, kita sebelum mencubit orang, kita cubit dulu diri kita sendiri. Apakah sakit atau tidak? Kalau sakit, nah itu dia saudaraku, jangan mencubit. Nah, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtad. Ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.